berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai Ku cinta hadir-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. tempat Kau hadir. Selamanya ku kagumi Kagumi akan-Mu Tuhan. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai Namanya ku cintai. tempat kediaman-Mu Tuhan. Cinta hadir-Mu Selamanya ku kagumi selamanya. kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu Kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kau selalu ada untukku, Kau selalu Yesus. Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau selalu ada untuk menolongku. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Luar biasa. Demikian juga harapan saya buat Bapak Ibu sekalian yang saat ini bergabung di channel Ecclesia Kediri Foundation melalui live streaming. Saya berharap iman kita tetap terpelihara, tetap ada sukacita, tetap antusias untuk selalu kita mau dekat dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin.
Iya. Saya berharap juga yang ada di rumah, mari kita tinggalkan dulu ya sesaat segala sesuatu yang ada di belakang kita ya, yang baru saja kita lewati 5 menit yang lalu. Segala sesuatu yang mungkin membuat atau berpotensi membuat Bapak Ibu sekalian tidak bersuka cita siang hari ini, ayo kita tinggalkan itu. Kenapa? Karena itu memang sengaja diciptakan oleh iblis si jahat untuk membuat saudara dan saya kehilangan hadirat Tuhan siang hari ini. Kita sudah dipimpin Tuhan selama beberapa hari belakangan ya, 6 hari yang lalu kita boleh berada di dalam link ini. Kita sukacita menerima firman Tuhan sebagaimana saya juga dibangun oleh firman Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang firman Tuhan katakan ya, segala sesuatu yang keluar dari mulutku dia tidak akan pernah kembali dengan percuma, tapi dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Artinya apapun yang kita dengar siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kehendak Tuhan. Jangan melihat Jessica ya. Kalau melihat hanya sosok Jessica saja, pastinya linknya itu nanti langsung ditutup ya. Tapi jangan melihat itu ya. Biarlah saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada hari ini berdoa juga buat saya, sehingga roh pewahyuan dari surga diturunkan buat saya siang hari ini, sehingga apapun yang akan saya sampaikan bukan datangnya dari diri saya sendiri, tapi semuanya berasal dari Tuhan untuk kita semuanya. Sebagaimana saya diberkati, saya yakin dan percaya sebanyak mata yang melihat, seberapa banyak telinga yang mendengar, sama-sama hari ini kita akan kembali menerima kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema yang saya ambil adalah miliki kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Sengaja saya memilih judul ini, kenapa? Karena mengingat hari-hari ini kalau saya mengikuti pemberitaan-pemberitaan ya luar biasa, peristiwa-peristiwa belakangan ini yang membuat kita kembali seakan-akan di pintu kegamangan ya. Isu-isu di tahun politik yang akan mengawali pergantian kepemimpinan di negara ini biasanya mendatangkan dampak, saudaraku ya. Pergantian kepemimpinan yang terkait dengan kekuasaan ini diwarnai dengan kebijakan-kebijakan baru, dan tentu saja kebijakan-kebijakan ini akan berdampak bagi saudara dan saya. Kalau kebijakan yang diluncurkan membawa sesuatu yang bisa kita nikmati, biasanya kalau berbicara sesuatu yang dinikmati itu adalah sesuatu yang terkait dengan kebutuhan secara jasmani, pasti no comment ya, karena kita semuanya pasti happy. Tapi bagaimana kalau kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba dibuat ya, kalau saya melihat ini pemberitaan-pemberitaan yang ada, kebijakan-kebijakan yang dibuat yang akhirnya mulai ada kesimpulan, aduh kok begini ya. Sebagian besar anak-anak Tuhan saya yakin dan percaya hatinya juga mulai embut-embut gitu. Artinya apa? Mulai takut nih ya. Isunya BBM mau naik ya. Terus wah ini beras ternyata sudah naik. Saya ketemu dengan 1-2 orang ibu-ibu kemarin itu ya. Wah ternyata beras naiknya cukup signifikan ya. Belum ini dan itu. Banyak sekali yang akan terjadi. Tapi saya yakin dan percaya ini tidak akan menggoyahkan iman percaya anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Sehingga hari ini, siang hari ini, saya ingin sekali mengambil judul terkait dengan kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Ini adalah merupakan satu penghiburan bagi saya dan saudara yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya saudara dan saya tidak sama seperti dengan orang-orang yang ada di dunia yang tidak pernah mengenal kasih karunia. Mereka boleh takut, mereka boleh bimbang, mereka boleh khawatir, mereka boleh enggak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya ke depannya. Ada gambaran-gambaran yang wah nanti begini, nanti begitu. Ya, pusing. Tapi marilah iman percaya kita tetap dibangun di atas dasar iman yang benar-benar benar. Benar-benar benar. Artinya ada yang benar tapi tidak seluruhnya benar. Kita sudah bahas itu beberapa waktu yang lalu dan saya tidak perlu untuk membahas hari ini. Nah, kembali pada judul miliki kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Saudaraku, apa itu peka? Ya. Peka ya, bukan pekok. Ini kita bicara peka. Apa itu peka? KKBI mencatat bahwa berbicara tentang peka ini terkait dengan sesuatu yang dirasa, mudah dirasa, sensitif hati, ya. Sehingga
ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya, dia respon langsung melakukan sesuatu. Ini yang saya maksud dengan kepekaan. Dan judulnya tadi ada kebaikan Tuhan. Kalau kepekaan ini adalah sesuatu yang membuat saudara dan saya ada gerakan, ada sesuatu di dalam hati kita, kemudian kita bisa melakukan gerakan, melakukan sesuatu. Nah ini kan belum, masih koma ya. Kepekaan yang saya bawa siang hari ini adalah kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Nah pertanyaan saya yang kedua, apa itu kebaikan Tuhan? Alkitab berkata bahwa kebaikan Tuhan itu dijelaskan meliputi anugerah hidup bagi saya dan saudara, kesehatan, berkat atau rezeki, dan juga kasih karunia yang tidak pernah terbatas. Sepakat dengan saya sampai di sini? Amin? Yes, amin ya. Dan saudaraku yang terkasih, kalau boleh saya tegaskan lagi bahwa semua kebaikan Tuhan itu Dia sediakan bagi saya dan saudara tanpa melihat bagaimana keadaan kita. Ya, artinya Dia menjamin ya, Tuhan Yesus menjamin tidak ada yang bisa merebut anugerah, berkat, kesehatan dan apapun yang sudah Dia sediakan bagi saya dan saudara. Tidak akan ditukar dan tidak akan dilihat, meskipun kita termasuk orang-orang yang banyak sekali ingkar ya. Kita sering berada pada ketidaksetiaan kita karena keadaan kita. Kita sering lupa terhadap kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya, yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya, mari sama-sama kita periksa di dalam perjanjian baru, di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Oke. Orang yang bimbang janganlah, dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, kaitannya dengan kepekaan ini apa ya? Kalau saudara ada di dalam kebimbangan, situasi hati kita ya, sensitif hati kita terhadap kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah nampak ya. Saya teringat di dalam Yakobus juga, di sana ada satu ayat yang mungkin juga sering ya kita kita ulangi berkali-kali, dan di dalam persekutuan doa ini sering saya sampaikan ya, saya ingatkan sekali lagi ya. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, masih ingat dengan ayat ini masih ya? Mungkin bisa ditayangkan ya, bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Kalau saudara dan saya merespon firman Tuhan ini ada sedikit kebimbangan, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah ada gerung nih hati kita ya, untuk kita peka dengan kebaikan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa segala yang baik itu Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mengalami sesuatu yang gak baik, jangan cepat-cepat terus bilang ini cobaan dari Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mencobai dan Dia tidak pernah mencobai siapapun. Yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara itu segala sesuatu yang baik. Tiba ketika kita ada di dalam persoalan dan tidak harus kita hadapi. Gak ada yang bertanya sama saya, Kak Jesi, ini datangnya dari siapa? Kalau Tuhan memberikan yang baik, Tuhan mengasihi saya, tapi kenapa saya harus mengalami kondisi ini? Saya mau katakan, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara bukan berarti Dia tidak mengetahui. Amin. Masih ingat ketika Yesus selesai melakukan pelayanan, Yesus mengutus murid-muridnya untuk berangkat mendahului melalui satu danau. Ya, masih ingat kan cerita itu? Yesus naik ke bukit, Yesus berdoa. Yesus tahu saat itu murid-muridnya ada di dalam kesulitan. Dan apakah Yesus tidak tahu itu akan terjadi? Tahu. Dan ketika murid-muridnya berada di danau itu, mereka ketakutan, mereka berteriak.
Tiba-tiba Yesus muncul, berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, kalau kita peka dengan segala sesuatu yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan, saudara dan saya akan menjalani apapun yang ada di hadapan kita tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang. Amin. Ya. Hal yang harus kita pahami agar kita bisa mengukur daya peka kita. Karena di sini berarti dibutuhkan kepekaan saudara dan saya bahwa dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa di situ tetap ada kebaikan Tuhan. Jadi kita harus mengukur dulu sampai di mana kepekaan kita dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidup saya dan saudara. Nah, agar kita bisa mengukur daya peka kita terhadap kebaikan Tuhan, salah satunya adalah apakah kita mengenal suara Tuhan. Itu yang utama. Kalau saudara dan saya enggak kenal suara Tuhan, saya pastikan dalam setiap kejadian-kejadian dahsyat, kejadian-kejadian yang tidak pernah kita kehendaki, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa melampaui itu. Mungkin saat ini ada yang berkata, melihat saya energik, melihat saya selalu antusias, melihat saya mungkin tidak pernah ada capeknya. Tapi siapa yang tahu yang terjadi dalam kehidupan saya? Tidak perlu saya harus gembar-gembor bagaimana keadaan saya, perjuangan hidup saya, enggak perlu. Yang saya harus gembar-gemborkan, yang harus saya suarakan, yang harus saya gaungkan, betapa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Ya, ini juga yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai umat-umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus memiliki cara berpikir dan cara bertindak yang berbeda. Sebab itu siang hari ini kembali lagi saya tegaskan, saya kepengen sekali setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, dimanapun Bapak Ibu berada, ayo kita ukur sensitif hati kita terhadap suara Tuhan. Tapi bagaimana kita mau peka dengan suara Tuhan kalau kita tidak pernah kenal suara Tuhan? Saudaraku yang kekasih, suami dan istri ketika mereka menjadi satu, baik suami maupun istri akan sangat paham dengan setiap kebiasaan-kebiasaan pasangannya. Benar tidak? Ya. Begitu juga ibu terhadap anaknya. 9 bulan dia mengandung, ya. Dia pasti tahu kebiasaan anaknya, kesukaan anaknya. Apapun yang ada di dalam diri anaknya dia pasti tahu. Kenapa? Karena mereka bergaul cukup lama. Ada ikatan batin, begitu juga suami dengan istri. Pasti tahu. Jadi kalau mulai suaminya udah mulai seliuk dikit gitu ya, itu alarmnya si istri itu udah mulai ngiung 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 ngiung. Benar tidak? Iya. Hebatnya lagi ketika alarm si istri ini ya, ketika suaminya tuh udah mulai sedikit kakinya ya, mungkin jarinya udah nggak di rel ya, nggak pada komitmen, baru jempolnya mungkin yang keluar dari rel, itu si istri sudah mulai ngiung 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 gitu ya. Ya, hebatnya kalau si istri ini ketika ada alarm itu, wah dia mulai melakukan sesuatu, udah dia ambil nih HP dari suaminya, mau dicek, loh kok di password, wah akhirnya mulai wah. Ya, yang sebenarnya si suami ini cuman separuh kakinya aja, karena si istri merespon sesuatu yang nggak biasa itu dengan wah gitu ya, akhirnya langsung 2 kaki hilang. Nah ketika sudah hilang si istri nangis gitu ya, dan parahnya lagi anaknya dibawa tuh, bapakmu kayak gini loh ya, saya kayak gitu, jadi tambah parah ya. Ini yang saya katakan sensitif hati yang salah bagi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kembali lagi saya katakan untuk mengukur kepekaan kita terhadap kebaikan Tuhan, saudara dan saya harus pastikan dulu apakah kita mengenal suara Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Ya, saya akan lanjut dulu, tapi sebelumnya kita baca dulu ya di dalam Yohanes 10 ayatnya yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, tahan ya, ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang keempat. Saking terlalu saya bersemangat ya.
Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ya, domba di sini berbicara siapa? Ya, saya dan saudara. Ya. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya. Ia di sini siapa? Tuhan Yesus. Karena mereka mengenal suaranya. Ya. Kita tidak akan pernah bisa membawa iman kita selaras dengan apa yang Bapa di surga rencanakan, yang Bapa di surga bangun di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mengenal gembala kita. Amin. Ya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Amin. Kalau engkau mengklaim dirimu adalah orang percaya, tanyakan dulu dalam dirimu, apakah engkau mengenal suara Tuhan? Karena sebagai domba, dia pasti tahu, dia pasti kenal suara gembalanya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mengenal kebaikan Tuhan, kalau kita mau peka akan kebaikan Tuhan, kita harus kenal suaranya Tuhan. Yesus membandingkan diri kita dengan domba. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 tadi, yang seharusnya tahu mana suara Tuhan dan mana bukan suara Tuhan. Ini adalah pesan bagi saya dan saudara. Kalau kita, iya, aku ini domba. Aku ini domba. Saya kembalikan lagi. Apakah engkau kenal suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan? Maknanya apa, saudaraku? Oleh karena kita ada di dalam satu persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, saudara dan saya adalah milik Kristus. Amin. Ya, kita ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan kenal kita, Tuhan tahu nama saya dan saudara, dan kita pun mengenal suara Tuhan. Amin. Di sini bermakna apa? Saudara dan saya punya kepekaan rohani untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Nah, kalau dalam titik ini kita agak susah ya. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan, kemudian kita berdoa, kita berusaha untuk meminta hikmat dari Tuhan. Di sisi telinga kanan kita ada satu spirit, ada satu motivasi yang datangnya dari Roh Kudus. Harus begini, tetap setia, tetap percaya, terus berdoa, jangan putus asa, tetap antusias, memuji Tuhan, menyembah Tuhan satu sisi. Tapi mata kita karena melihat pemberitaan, mata kita karena melihat pokok dari persoalan kita nih menghembuskan sesuatu yang lain di telinga kiri kita. Ya. Ini yang saya katakan bahwa pendengaran kita tidak terlalu tajam untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Sama-sama terlihat baik. Sehingga gak jarang banyak anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dalam situasi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, akhirnya mereka tenggelam. Ingat cerita Petrus, ya. Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan Petrus punya iman. Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus berkata, kemarilah. Ya. Petrus berjalan. Apakah Petrus tidak bisa berjalan di atas air? Bisa ya. Alkitab mengatakan Petrus bisa berjalan di atas air, bahkan mungkin beberapa langkah, ketika matanya hanya melihat kepada Tuhan Yesus. Ketika dia mulai berbagi konsentrasi, ya, dia berbagi konsentrasi apa? Matanya benar melihat pada Tuhan Yesus, tapi telinganya, jasmaninya, tubuhnya mulai merasakan ada air, telinganya mulai merasakan ada mulai ada angin. Yang muncul apa? Ketakutan. Wow, aku berjalan di atas air. Aku bisa tenggelam ini. Aku bisa mati. Nah ini, kalau sudah ada kalimat-kalimat, wah, mateng aku. Ciloko. Konsentrasi dari Petrus
menjadi berubah kepada apa yang dia rasakan. Begitu juga saya dan saudara. Kalau kepekaan kita terhadap apa yang kita alami saat ini, ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ketika di depan kita ada ujian dan kita tidak tahu apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita buat supaya kita benar-benar bisa keluar dari masalah ini. Ketika engkau ada dalam masalah kesulitan ekonomi, ada sesuatu yang harus engkau selesaikan, dan saat itu matamu hanya tertuju kepada rekeningmu, kepada isi dompetmu, kau akan tenggelam. Tapi ketika kita melihat hanya kepada Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya saudara dan saya mampu berjalan di atas air. Yang percaya katakan amin. Ya, saudaraku yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa agar saudara dan saya memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, yang harus kita lakukan adalah kita harus sering-sering mempertajam hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kita membaca Alkitab. Disitulah saudara dan saya akan mempertajam pendengaran kita terhadap ini suara Tuhan ataukah ini bukan. Artinya saya mau katakan bahwa suara Tuhan itu yang harus saudara dan saya dengar, yang harus saudara dan saya ikuti ada di dalam Alkitab. Ya. Siang hari ini saya mau katakan sekali lagi bahwa orang yang rajin baca Alkitab pasti akan lebih mengerti mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Kesukaannya hanya mau dengar firman Tuhan. Kehidupannya juga pasti berbeda. Saya teringat ya, Mazmur 1 ayatnya yang 1. Yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bisa dibacakan ya, ini bonus ya. Ada Roh Allah aja yang menggerakkan hati saya untuk siang hari ini. Kita mudah, kenapa? Sangat penting bagi saya dan saudara. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bagaimana bedanya orang yang suka, kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yes, jalan judulnya aja, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar itu siapa? Apakah harus benar-benar harus benar begitu? Ya, firman Tuhan berkata orang benar itu adalah saudara dan saya yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, yang sudah ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang benar. Amin. Ya, jalan orang benar dan orang fasik. Artinya di dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini, yang harus kita garis bawahi adalah posisi saudara dan saya sebagai orang benar. Ya, lanjut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yes, amin. Dan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat itu apa? Firman Tuhan. Ya, saya paling suka ya firman Tuhan. Jadi saya mau tidur jam berapapun, itu sudah otomatis ya, alarm dari Roh Tuhan. Saat ini saya harus membuka firman Tuhan. Dan saya terima berkat itu. Ketika saya terima berkat itu, saya share. Yang terima firman Tuhan, dia terima atau enggak terima, atau begitu terima langsung amin, enggak dibaca, saya enggak ngurus. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Bagi saya ketika saya menerima firman Tuhan dan saya renungkan itu, saya mendapatkan kekuatan sebagai imamat yang rajani. Ya, dalam 1 Petrus saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Saya bagikan itu agar semuanya juga menerima berkat. Amin. Lanjut. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Amin. Amin. Yes. Mau berhasil dalam hidup? Yes. Mau berhasil dalam hidup? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Bingung. Ya, kesukaan kita harus sering baca firman Tuhan. Ya. Ketika pagi hari, sebelum melakukan sesuatu, sebelum turun dari tempat tidurmu, dengarkan dulu suara Tuhan. Renungkan suara Tuhan. Ya. Ayat 3 diulangin lagi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yes, iya, saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Tidak akan terpengaruh musim, dia akan hijau terus, dia akan seger terus. Amin. Ya, itu tandanya jika saudara dan saya yang kita utamakan adalah suara Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Yang menghasilkan buahnya pada Enggak musimnya. cuma terlihat saudara dan saya seger aja. Enggak cuma segitu aja. Dangkal kalau yang kayak gitu, kulitnya aja. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita selalu memperkatakan firman Tuhan, selalu mendengar suara Tuhan, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya apa tadi? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa toh? Saudara dan saya akan makmur terus. Yang percaya katakan amin. Ya, nggak akan terjadi gagal panen dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Kok nggak yakin ya? Yakin, amin ya. Tidak akan pernah terjadi gagal panen. Kalaupun ada yang merasakan situasi itu cuma sementara, dia akan lewat. Ya. Seberapa kita percaya, kita akan mengatakan amin yang kenceng. Amin. Biar malaikat Tuhan mencatat, ya. Artinya saudara yang kekasih, ketika kita meyakini bahwa kita ini adalah domba dari Tuhan, kita harus pastikan bahwa kita punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Dan ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, ini secara otomatis akan mengubah cara berpikir dan cara bertindak saudara dan saya di dalam menghadapi apapun juga. Sering saya katakan, ketika kita mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan dan kita mau respon firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan saya dan saudara, saudara dan saya akan berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak pernah mengenal kasih karunia. Mari kita periksa di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudaraku, saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, pastinya saudara dan saya akan terus diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Hari kemarin kita baru menyelesaikan yang satu, hari ini ada yang lain, besok mungkin ada yang lain, hari berikutnya mungkin ada yang lain. Pada titik ini, ya, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara supaya kita tidak salah di dalam menentukan langkah kita. Karena banyak anak Tuhan capek Tuhan, kemarin baru selesai, baru tarik nafas. Lah kok sudah untup-untup ada lagi nih yang mau meledak Tuhan. Ya, enggak banyak nih orang yang bisa bertahan dalam situasi ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mindsetnya di dalam menghadapi persoalan itu dengan kekuatannya sendiri, bukan karena kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan dia peka akan kebaikan Tuhan, dia akan tahu ini yang Tuhan mau atau yang tidak. Langkahku ini apakah yang Tuhan kehendaki ataukah tidak? Kenapa? Karena cara berpikirnya di dalam menyelesaikan masalah tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam Roma 12 ayat yang kedua, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya saudara dan saya ini berbeda. Ayo katakan berbeda. Ya.
Ada masalah dengan orang sama dengan orang dunia sama. Tapi cara saudara dan saya di dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang ada itu berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah selalu memperbaharui budi kita. Ya, Roh Kudus yang akan selalu menuntun saya dan saudara untuk kita di dalam menyelesaikan setiap pergumulan kita dengan caranya Tuhan. Karena apa? Setiap pagi nih kita dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan, kemudian kita berbuat sesuatu. Ada keinginan, tergerak hati untuk berbuat sesuatu sesuai dengan suara Tuhan itu. Amin. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita bisa tahu, bisa membedakan. Kalau kita menyelesaikan setiap pergumulan kita tidak dengan cara-cara dunia, tapi terus mengandalkan suara Tuhan. Jadi ukuran bahwa kita peka terhadap kebaikan Tuhan, manakala saudara dan saya benar-benar menjadi domba yang mengenal suara dari Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu baik, amin. Ya, kebaikannya banyak kita terima baik dalam kehidupan sehari-hari kita, terlebih lagi dalam kerohanian saya dan saudara. Saya pun juga mengalami peningkatan secara rohani. Itu bukan ujuk-ujuk karena sejak kecil saya lahir ceprot saya sudah Kristen, tidak. Saya sudah katakan di usia saya yang sudah senja, berarti kelihatan tua ya. Gak apa-apa, apalah artinya sebuah angka ya. Ya, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu justru terjadi ketika saya kepala 4. Ya. Ketika saya lahir, saya sebagai Kristen, saya hanya mengikuti ritual kebiasaan di keluarga saya adalah terlahir Kristen. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus justru di usia saya yang ke-40. Saudara yang terkasih, ada satu hal yang mungkin membuat kita berada di dalam komunitas seperti siang hari ini. Kita ada di dalam persekutuan doa, tapi mungkin kita masih merasa bahwa sepertinya telinga kita ini ada yang nyumbat, sehingga kita tidak bisa tahu ya apa ini suara Tuhan, ataukah ini adalah merupakan suara dari kekasih saya gitu, atau orang-orang yang bersimpati dengan saya, yang tanpa kita sadari mungkin kita sedang diperhadapkan pada satu jurang ya, manis benar didengar tapi ternyata menjerumuskan. Mungkin ada di antara saudaraku yang juga mengalami kondisi seperti ini. Kita akan belajar ya dari seorang raja di zaman raja-raja di perjanjian lama. Seorang raja yang dia menjadi raja sangat-sangat muda. Dia berhasil, tapi dia akhirnya ada di dalam kesombongan, sehingga Tuhan mengizinkan untuk sesuatu terjadi pada raja ini. Mari kita perhatikan kisah ini ya, kita belajar dari seorang raja bernama Raja Hizkia. Kita akan periksa di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, raja umatku, Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan ini, Hizkia, sang raja ini sakit dan hampir mati. Secara manusia, dia sudah tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Bahkan Yesaya, nabi besar di zaman itu, juga mengatakan bahwa Hizkia tidak dapat sembuh dari sakitnya, vonis mati. Ngeri ya, kalau ada di antara kita yang mengalami kondisi situasi seperti Raja Hizkia ini, ya. Saudaraku, bukankah sering kali kita mengalami permasalahan yang sangat berat, bagaikan suatu penyakit yang sepertinya tidak dapat disembuhkan lagi? Bukankah kita juga pernah mengalami satu persoalan yang rasanya kita sudah diperhadapkan dengan tembok yang tidak bisa lagi kita terjang? Artinya apa? Sudah buntu. Kita mau mundur, di belakang kita ada jurang, di depan kita sama sekali sudah tidak ada jalan. Kemudian kita mencari pertolongan kepada manusia. Kita berusaha untuk mencari saran sini dan sana, ya. Tapi kita tidak mendapatkan apapun. Dan pada saat itu kita kemudian mulai berbicara, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak mau menolong kita karena aku banyak dosa, karena aku tidak layak, karena aku buruk, masa laluku enggak baik. Dan mungkin banyak ya kalimat-kalimat yang akhirnya seakan-akan bahwa keadaan kita itu terjadi ya karena memang dampak dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan saya pastikan banyak orang akan menjadi putus asa dan tidak sanggup untuk meneruskan hidupnya. Kehilangan pengharapan karena beratnya beban hidup yang dia rasakan saat itu. Seperti tidak ada sesuatu yang dapat membantu dia untuk menyelesaikan pergumulannya. Dunia rasanya sudah the end, ya, udah selesai. Tapi saya mau katakan, dari pembacaan firman Tuhan, kisah Raja Hizkia ini, kalau kita pelajari, kalau kita membaca secara cermat dengan pimpinan dari Roh Kudus, saudara dan saya pastikan akan mendapatkan kekuatan baru. Artinya, sekalipun begitu beratnya beban hidup saudara dan saya, ibaratnya kita sudah benar-benar dijatuhi hukuman mati, yang harus itu mau gak mau harus kita selesaikan. Saya mau katakan, jangan pernah kita lupakan bahwa kita punya Tuhan yang maha baik. Ya. Hizkia boleh saja dia protes sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat ini ya di pembacaan yang tadi apa yang Hizkia katakan, ketika dia tahu bahwa dia akan mati, ketika Yesaya habis menyampaikan bahwa saat ini engkau akan mati, apa yang dilakukan Hizkia? Ya. Hizkia dia tidak langsung mencari istrinya, mencari anaknya, kemudian dia teriak-teriak, dia tidak berusaha untuk mencari pertolongan, Habib dari mana, dokter dari mana untuk segera menyembuhkan dia. Tapi apa yang Hizkia lakukan? Dia peka dengan kebaikan Tuhan. Dia tahu itu adalah suara Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan itu pasti terjadi. Kepekaan terhadap kebaikan Tuhan yang harus saudara dan saya pelajari dari kisah ini. Responnya apa ketika Hizkia peka dengan kebaikan Tuhan? Apa yang Hizkia lakukan? Kita perhatikan ya, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Di sini Alkitab tidak mengatakan dia nangis gerung-gerung wah di depan istrinya. Dia tidak buru-buru langsung mana panggil mau buat testamen, ya mau bagi-bagi
warisan, tidak. Tapi karena dia tahu itu adalah kehendak Tuhan, Hizkia mau selesaikan dengan Tuhan. Seberapa banyak kita di antara keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita ada di dalam kasih karunia. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan vonis yang sama seperti yang dialami oleh Hizkia, kita bingung. Kita bingung untuk menunjukkan hasil lab medis kita kepada dokter A, kepada dokter B, kepada dokter C. Kemudian kita mulai bertanya kepada orang yang punya pengalaman yang sama, yang akhirnya ujung-ujungnya kita pun menjadi lemah. Tapi mari kita belajar dari Hizkia. Yang Hizkia lakukan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar. Di sana Hizkia dikatakan di pembacaan sebelumnya, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Yes. Apa maknanya dinding di sini? Dinding tidak bisa diajak komunikasi. Hizkia sedang berbicara dengan Tuhan. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Garis bawahi, itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hizkia mencoba menggugah kebaikan Tuhan. Kenapa dia mencoba? Karena dia ada kepekaan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Ya. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saya bisa bayangkan saat itu berada pada satu vonis bahwa dia akan mati. Ketakutan pastinya. Karena kalau hidup di dalam perjanjian lama, kehidupan setelah kematian itu masih abu-abu. Ya, berbeda dengan di perjanjian baru. Paulus mengatakan adalah mati adalah untungku. Karena di perjanjian baru, di era Tuhan Yesus, ketika kita mengakhiri pertandingan kita, saudara dan saya berada di kekekalan. Jadi mau diambil Tuhan kapanpun, itu adalah satu keuntungan bagi orang percaya. Tapi kalau di era perjanjian lama, di era Hizkia, divonis mati itu adalah sesuatu yang amat sangat menakutkan. Pembacaan firman Tuhan dari kisah Raja Hizkia ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, memberikan pelajaran bagi saya dan saudara bahwa yang harus kita lakukan, pekalah dengan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita berada pada sesuatu yang membuat kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, kepekaan terhadap kebaikan Tuhan itu akan membuat saudara dan saya merespon sesuatu yang benar. Merespon sesuatu yang benar, yang dimaksud di sini apa? Seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Dia berdoa. Dia enggak umek. Dia enggak mencari pertolongan. Tapi dia mencari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun saat ini berat banget beban hidupmu, saya berdoa agar kita tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri saja. Artinya tidak menganggap bahwa sebatas aku mampu mengatasi ini, aku mampu, aku sudah biasa, ini hal yang biasa. Ya, tidak hanya sesederhana itu. Tapi saudara dan saya mampu menghadapi setiap pergumulan manakala kita peka dengan kebaikan Tuhan. Amin. Pada saat kita merasa takut menghadapi segala permasalahan kita, saya mau katakan, langkah yang tepat bagi saya dan saudara adalah kita ambil satu langkah untuk kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Dan wujud seseorang yang punya kepekaan dengan kebaikan Tuhan terlihat saat dia berada di masa sukar.
Bagaimana keadaan orang yang selalu peka dengan kebaikan Tuhan ketika dia berada di masa sukar? Dia tetap akan mekar. Yang percaya dengan saya katakan amin. Ya, meskipun ada kesukaran, dia tetap akan mekar. Bagaimana ukurannya? Dia tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Kenapa? Karena dia menyadari akan kebaikan Tuhan. Artinya, pada masa-masa sulit yang mungkin saat ini sedang engkau hadapi, pegang teguh firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itu kita kenal suara Tuhan. Sehingga sebagai dombanya kita akan terus mengikuti kehendak Tuhan. Dampaknya apa? Saudara dan saya, ketika kita sebagai domba yang mengenal suara gembala kita, saudara dan saya pasti, saya katakan pasti, akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan kita tidak akan pernah takut lagi. Yang percaya katakan amin. Ya. Artinya saya mau tegaskan sekali lagi siang hari ini, pada masa sulit jangan kita lari kepada manusia, tapi datanglah kepada Tuhan. Ya. Mari kita periksa di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yes, inilah suara Tuhan yang harus saudara dan saya dengarkan setiap saat. Amin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi keberanian saya dan saudara bukan karena keberanian dasar kita punya fisik yang kekar, yang gagah perkasa, tidak. Tapi keberanian saya dan saudara melewati setiap masa-masa sukar adalah keberanian oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Dan ketika firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 56 ini, ketika kepercayaan kita begitu kuat, ya, telinga kita hanya terpaut kepada suara Tuhan, yang terjadi apa? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Tuhan menjamin, tidak ada satupun yang dapat mengganggu hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ya, mau dalam bentuk apapun, ekonomi, sakit penyakit, bisnismu, usahamu, dagang dan apapun, masalah rumah tanggamu, itu tidak akan membuat saudara dan saya sampai tumbang. Amin. Ya. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mungkin setiap saat ada saja yang harus kita hadapi. Namanya orang hidup. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, dengan cara apapun, iblis memakai alat apapun untuk merebut saudara dan saya dari kasih karunia Tuhan, itu tidak akan pernah berhasil. Karena firman Tuhan di sini katakan, ya, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Artinya hidup kita ini dibuat nggak tenang, ya. Keberhasilan kita dicemburuin, ya. Apapun yang terjadi di dalam diri kita dijadikan masalah. Sirik tanda tak mampu. Mereka mau menyerbu, bayangin, mau menyerbu. Jadi kita udah diintip-intip masalah terus setiap saat. Mengintip, ya, mereka mengintip, bayangin ya. Kita mau lakukan apapun orang tuh selalu ngeker kita terus ya. Nyaman gak sih? Lawang kita katakanlah nih kayak saya nih ya. Saya
sangat mobile. Saya pulang di rumah itu mungkin satu ketika bisa jam 12 malam, bisa jam 1 malam. Kemudian ada yang ngintip, lihat, tuh Jessica pulang malam lagi, pulang malam lagi, tuh sama siapa itu? Ya, meskipun kita bisa cuek, tapi kan lama-lama kan ini telinga ini kan, ya, gitu kan panas ya, gitu. Nah, ngerti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kebaikan. Nah, sikap kita gimana? Yang kayak begini, didengar suara Tuhan. Kebaskan, firman Tuhan katakan. Kebaskan. Amin. Nggak semuanya yang dunia sodorin ke kita, terus kita mau petakan satu persatu. Kita mau istilahnya kita mau nanggapin satu-satu. Aduh, gak usah ya. Mending kalau saya cari bakso, makan bakso, pentolnya yang gede-gede gitu. Daripada kita mau nimbrung dengan suara-suara yang jelas-jelas itu untuk membuat saudara dan saya menjadi lemah. Ya. Ini tidak akan pernah terjadi bagi anak-anak Tuhan yang selalu dengar suara Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan sering dengar suara Tuhan, dia pasti akan terus menceritakan kebaikan Tuhan. Keberhasilanmu dan atau mungkin tertundanya keberhasilanmu bukan datangnya dari apa kata orang. Ya, saya garis bawah lagi. Tertundanya keberhasilanmu bukan karena orang yang berkata jelek terhadapmu. Ya. Dan keberhasilanmu bukan karena orang menilai engkau baik, engkau pintar, ya. Bukan dari situ. Keberhasilan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang harus kita jalani, semuanya karena diluaskan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan sebagai ciptaan yang Tuhan, ya, di dalam Yesaya dikatakan bahwa saudara dan saya ini adalah ciptaan yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Enggak berhenti sampai di situ. Di Yesaya 7 situ dikatakan bahwa aku mengasihimu. Kalau kita mengasihi orang, ya, kita pasti akan selalu melakukan yang baik buat dia. Kita mengasihi anak kita, pasti kita akan selalu menyediakan sesuatu yang baik buat anak kita. Kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita, pasti kita akan menciptakan sesuatu yang baik, yang gak akan membuat suami kita jadi marah-marah, membuat istri kita semakin marah gitu ya. Amin. Begitu juga Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga siang hari ini saya mau katakan kepekaan kita terhadap kebaikan Tuhan akan membuat saudara dan saya jauh dari rasa takut. Di dalam segala keadaan kita, ketika kita selalu dengar suara Tuhan, itu akan membuat kadar kepekaan kita terhadap kebaikan Tuhan dari hari ke hari akan terus meningkat. Sehingga mau apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, enggak ngefek. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan menjadi ukuran adalah bahwa dia sudah menolong kehidupan saya dan saudara di waktu yang lalu. Masa sih? Apa pertolongan Tuhan? Saya mau katakan kalau saat ini kakimu masih ada 2, itu berarti kebaikan Tuhan sudah sempurna dalam hidupmu. Amin. Ya. Kalau saat ini tanganmu masih 2, nafasmu masih ada, itu artinya kebaikan Tuhan di masa lalu terjadi dalam hidupmu. Amin. Artinya kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu yang lalu, Tuhan juga tetap akan menolong kehidupan saya dan saudara hari ini dan besok sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Sebagaimana dengan yang dilakukan oleh Raja Hizkia, saudaraku. Setelah dia sembuh dari sakitnya, dia datang ke rumah Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Hizkia peka dengan kebaikan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah bukan Tuhan yang raja tega. Amin. Ya, Hizkia berusaha untuk menarik hati Tuhan lagi. Dan kita bisa bertindak sama seperti Hizkia kalau saudara dan saya punya kepekaan dengan kebaikan Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada sekalian kita adalah untuk membuat saya dan saudara, meskipun saat ini kita ada di dalam pergumulan, saat ini kita ada di dalam masalah yang begitu berat, saat ini mungkin engkau sedang divonis dengan sakit, kau mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan rumah tangga yang begitu rumit, saya katakan bahwa dia tetap baik, kasihnya selalu diperbaharui setiap hari, dan segala anugerah yang baik buat saudara dan saya tidak akan pernah ditukar dengan apapun, termasuk kalau kita dalam keadaan tidak setia.
Dia yang berjanji, Dia yang akan melakukan apa yang Dia janjikan sempurna dan segera. Artinya, manakala hatimu tidak pernah bimbang. Sehingga supaya bagaimana kita tidak bimbang terhadap setiap janji Tuhan, terus pertajam pendengaran kita dengan suara Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan lebih peka lagi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Miliki kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Kita mulai dari siang hari ini saudaraku, sehingga saat saya menutup live streaming siang hari ini, ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Respon firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan apa? Dengan percaya. Jangan biarkan firman Tuhan hanya nyangkut di kuping kanan, kemudian dia akan berlalu di telinga kita yang sebelah kiri. Tapi biarlah firman Tuhan itu merasuk di dalam hati kita untuk kita renungkan, sehingga dampaknya berbuah, mengubah cara berpikir saudara dan saya. Kalau cara berpikir saudara dan saya sudah dikendalikan oleh suara Tuhan, cara bertindak kita pun akan selalu dibarengi dengan damai sejahtera. Terima firman Tuhan siang hari ini. Amin. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan siang hari ini. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kita semuanya yang saat ini sedang menyaksikan live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation. Sama-sama kita mengalami satu pembaruan akal budi kita. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita semakin peka dengan kebaikan Tuhan. Segala jalanmu adalah kesetiaan dan kebenaran bagi kami Bapa. Karena itu kami selalu bersyukur ketika menyadari betapa Engkau begitu baik bagi hidup kami. Engkau peduli dan mengerti segala persoalan kami, segala beban kami ya Tuhan, dan setiap pergumulan anak-anak-Mu, khususnya yang saat ini ada bersama-sama dengan hamba-Mu melalui live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation. Tidak sekalipun Bapa, Engkau biarkan kami berjalan sendirian, tapi kami sadar Tuhan bahwa kami harus selalu memandang pada kasih-Mu. Meski kami terkadang sering mengabaikan akan kasih setia-Mu Tuhan. Sering kami berlaku tidak setia, menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu. Tapi Engkau tetaplah Bapa yang baik. Tidak pernah Engkau memperhitungkan segala kesalahan kami. Ketika hati kami melekat kepada Yesus Kristus, pribadi yang dengan setia membela kami di hadapan Bapa di surga, sehingga kami terus beroleh anugerah pengampunan dan kebenaran di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami melalui karya penyelamatan agung di atas kayu salib. Bahwa salib itu nyata, salib itu telah memberikan pembebasan dan yang telah membenarkan hidup kami, sehingga tidak harus lagi Tuhan kami kurang peka terhadap setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kiranya Roh-Mu terus mengurapi kami Bapa, sehingga kami memiliki kepekaan pada kebaikan-Mu Tuhan. Dengan demikian kami akan terus antusias melakukan pekerjaan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami sebagai imamat-Mu yang rajani, menjadi saksi bagi banyak bangsa-bangsa untuk pernyataan keselamatan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Memberkati setiap mata yang sudah menyaksikan, setiap telinga yang sudah mendengar. Kiranya Roh-Mu Tuhan, Engkau melawati satu persatu, sehingga ada pembaharuan akal budi yang akan terjadi Tuhan. Anugerah-Mu tercurah, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembebasan, dan segala sesuatu yang baik Engkau curahkan kepada kami semua saat ini. Kami percaya kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan, dan tidak pernah melihat keadaan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkatilah Eklesia Kediri Foundation di dalam kerinduannya Tuhan untuk terus melayani Engkau di dalam skup yang kecil melalui link Eklesia Kediri Foundation live streaming pada hari ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat Tuhan bagi siapapun juga, sehingga ada pertobatan Tuhan, dan hamba percaya suasana surga akan bertempik sorak Tuhan ketika ada anak-anak-Mu yang boleh mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Kerinduan kami Eklesia Tuhan boleh menjadi terang-Mu Tuhan yang menyinari kegelapan, boleh menjadi berkat
oleh karena berkat-berkat yang luar biasa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur buat persekutuan doa pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan yang luar biasa. Mari kita yang sudah percaya firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Demikian penyampaian firman Tuhan siang hari ini dengan tema miliki kepekaan terhadap kebaikan Tuhan. Hamba berdoa, saya berdoa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini. Apapun yang saat ini sedang engkau hadapi, pergumulan apapun saat ini yang harus engkau selesaikan, pastikan bahwa di dalam hatimu tetap peka dengan kebaikan Tuhan. Saya berdoa minggu depan kita akan dipertemukan kembali dalam suasana yang lebih sukacita lagi, dipenuhkan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.